Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Lukman Hakim SPDMM selaku Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung, dan kepada Umi Indah selaku Guru Pengampu Akidah Akhlak pada kelas 12 MIA 4. Di sini saya Rizky Farisani Alfa dari kelas 12 MIA 4 akan memaparkan materi saya tentang 4 imam besar yang ada di kalangan umat Islam. Jadi yang pertama itu ada Imam Syafi'i. Lanjut aja kita ke materi Imam Syafi'i. Dari Bani Thalib atau keturunan Al-Muthalib, saudara dari Hasyim yang merupakan kakek dari Nabi Muhammad SAW. Sebelum menjadi ahli fikih besar, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada Imam Maliki, pendiri mazhab Maliki. Imam Syafi'i mengembangkan mazhabnya pada awal abad ke-9 yang kemudian populer di beberapa negara termasuk di negara Indonesia. Ada perbedaan pendapat antara ulama sejarah yang mengatakan bahwa lahirnya Imam Syafi'i itu berada di Gaza atau ada di dekat Gaza, yaitu di Askalan. Jadi ketika berumur 2 tahun, Imam Syafi'i dibawa ke tanah leluhurnya di Mekah oleh sang ibu setelah ayahnya meninggal. Sejak kecil, Imam Syafi'i pandai dalam sastra Arab dan dia mampu menghafal berbagai syair-syair Arab. Ketika berusia 13 tahun, ia berangkat ke Madinah untuk berguru kepada Imam Maliki yang merupakan ahli fikih dan hadis sekaligus pendiri mazhab Maliki. Dari Madinah, Imam Syafi'i sempat mendapatkan pekerjaan di kantor pemerintah di Yaman. Namun, ia ditangkap oleh polisi Kekhalifahan Abbasiyah karena dituduh bergabung dengan organisasi ilegal. Imam Syafi'i lantas dikirim ke Baghdad, Irak untuk berdiri langsung di depan Khalifah Harun al-Rasyid. Beruntung ia mampu membela dirinya sehingga dia dilepaskan. Imam Syafi'i kembali lagi ke Mekah untuk kemudian mengisi kajian fikih serta memberikan fatwa di Masjidil Haram. Pada periode inilah Imam Syafi'i sering melakukan perjalanan dari Mekah ke Baghdad untuk memulai merintis mazhabnya sendiri, yakni mazhab Syafi'i. Selama ia mengembangkan mazhabnya di Baghdad, Imam Syafi'i mulai muak dengan kekhalifahan Abbasiyah yang kerap terlibat dalam perang saudara di saat yang sama. Ia mulai menyusun kitab dalam bidang usul fikih yang berjudul Al-Risalah. Selain itu, ia juga mengarang kitab di bidang fikih yang berjudul Al-Hujjah atau yang dikenal dengan mazhab Qadim. Yang selanjutnya adalah Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 714 Masehi dan wafat pada tahun 179 Hijriah dan 800 Masehi. Beliau adalah pendiri mazhab Maliki yang ahli di bidang fikih dan hadis. Beliau juga merupakan penyusun kitab Al-Muwattah yang menghabiskan waktu 40 tahun dan kitabnya telah diperlihatkan kepada 70 ahli fikih di Madinah. Imam Malik merupakan pribadi yang tekun. Saat masih kecil, Imam Malik sudah hafal Al-Quran. Lalu beliau beralih menghafal hadis setelahnya. Selain menghafal, Imam Malik juga rajin belajar ilmu fikih. Beliau belajar ilmu fikih kepada Rabi'ah bin Abdurrahman. Beliau juga belajar di Halaqah Abdurrahman bin Hurmuz selama 13 tahun tanpa diselingi belajar kepada guru lain. Beliau juga tidak pernah mengembara ke negeri lain untuk mencari ilmu. Beliau hanya mencukupikan belajar ilmu kepada tokoh dan ulama dari kalangan tabi'in di Madinah. Dengan ketekunan tersebut menjadikan beliau pribadi yang berpengetahuan luas. Ulama besar seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pernah menimba ilmu dan belajar kepada beliau. Sebelum beliau wafat, beliau meninggalkan beberapa karya yang dapat dinikmati, yaitu kitab Al-Muwattah dan mazhab dari mazhab Maliki. Kisah yang dapat diteladani dari Imam Maliki ini ialah ia berani berkata tidak tahu atau tidak mengerti. Hal ini penting karena sebagai orang yang berpengetahuan terkadang sulit atau bahkan gengsi untuk mengatakan tidak tahu atas apa orang yang tanyakan kepada beliau. Sebuah riwayat dari Ibnu Mahdi
menyatakan bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Imam Malik tentang sebuah masalah. Imam Malik menjawab, "Aku tidak mengerti masalah itu dengan baik." Lalu lelaki itu berkata lagi, "Aku telah melakukan perjalanan yang sangat jauh untuk bertanya kepadamu tentang masalah ini." Lalu Imam Maliki kembali menjawab, "Ketika kau kembali ke tempat tinggalmu, kabarkan pada masyarakat di sana bahwa aku berkata kepadamu bahwa aku tidak mengerti dengan baik masalah tersebut." Imam Ahmad bin Hambali adalah ahli hadis yang terkenal dengan kesederhanaan dan rendah hatinya. Ayahnya Muhammad Asy-Syaibani sedangkan ibunya Syarifah binti Maimunah adalah keluarga yang terhormat dan berakhlak mulia dari Bani Syaiban. Imam Ahmad bin Hambali adalah imam yang keempat dari fuqaha Islam. Beliau adalah imam bagi umat Islam di seluruh dunia, juga mufti bagi negara Irak dan orang yang alim tentang hadis Rasulullah SAW. Beliau lahir di Baghdad pada pemerintahan Abbasiyah dipegang oleh Al-Mahdi, yaitu pada bulan Rabiul Awal tahun 1160 Hijriah bertepatan dengan tahun 780 Masehi. Sayangnya ayahnya telah meninggal sebelum ia dilahirkan dan dibesarkan oleh ibunya. M. Laili Mastur dalam buku Ajaran dan Teladan Para Sufi menceritakan, sejak kecil Imam Hambali, fakir dan yatim itu dikenal sebagai orang yang sangat mencintai ilmu. Pada masa itu, Baghdad mengalami perkembangan dan pengetahuan yang sangat amat pesat membuat kecintaan beliau terhadap ilmu. Pelajaran pertama yang diterima Imam Hambali adalah Al-Quran. Beliau telah menghafal Al-Quran 30 juz dari sejak kecil. Namun kefakiran Imam Hambali membatasi keinginan dan cita-citanya untuk menuntut ilmu lebih jauh. Oleh sebab itu, beliau tidak segan melakukan pekerjaan apapun untuk mendapatkan uang selama pekerjaan itu halal.